Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru menonton channel Informan Muslim. Jadi dalam channel saya ini meliput semua hal tentang segala sesuatu yang kira-kira ada manfaatnya atau yang bermanfaat untuk dibagikan. Pada dasarnya setiap orang itu banyak sekali hal-hal yang ditemui sepanjang perjalanan hidupnya. Biasanya hal-hal tersebut itu ada kalanya yang bermanfaat dan ada kalanya yang biasa saja. Nah, saya membuat channel ini bertujuan untuk meliput semua hal yang saya jumpai yang kira-kira ada manfaatnya. Dan dengan channel ini saya berbagi buat teman-teman. Semoga yang bermanfaat ini meskipun sedikit bisa bermanfaat buat teman-teman yang menyimak channel saya. Pada kesempatan kali ini saya sedang membeli kaca. Dan setiap orang itu bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar ya. Nah, kali ini apa saja yang saya ambil ilmu atau pelajarannya ketika saya membeli kaca ya, termasuk barang ini namanya batu gosok. Ini pertama kali saya lihat ya, tapi saya mulai dari hal yang pertama dulu aja ya. Jadi pada saat pembelian kaca, hal yang saya pelajari dari memperhatikan karyawan toko kacanya, untuk pemotongannya biasa ya, setelah diukur menggunakan meteran, kemudian ditandai dengan spidol, kemudian menggunakan mistar panjang dari kayu, kemudian menggunakan alat pemotong kaca ya. Kemudian setelah tergores alat pemotong kaca, tinggal dipatahkan ya. Tetapi untuk bagian-bagian yang kecil seperti ini, bagian yang pemotongannya tipis, kadang-kadang ada yang tidak ikut terbelah, jadi menggunakan tang kombinasi ya. Meskipun hasilnya memang tidak begitu bagus, tapi hal ini bisa diterapkan. Nah, ini alat pemotong kacanya. Alat ini banyak tersedia di toko-toko ya, atau di toko online. Ini pemotong kaca dengan menggunakan minyak tanah ya. Dan mungkin juga teman-teman ada yang menjumpai alat ini untuk memotong keramik ya. Memang alatnya mirip atau sama ya. Kadang untuk memotong kaca, kadang juga untuk memotong keramik. Kemudian setelah terpotong, nah di toko kaca ini biasanya ditawari apakah hanya penghalusan sisi potongnya menggunakan batu gosok seperti ini atau menggunakan poles. Nah, kalau untuk yang batu gosok ini, batu gosoknya teman-teman juga bisa membeli kok di toko-toko batu gosok seperti ini. Jadi mirip seperti gerenda, cuma dia bulat dan memang ini khusus untuk menggosok sisi runcing atau sisi tajam bagian kaca ya. Jadi setelah terpotong ini sisinya kan sangat tajam atau sangat berbahaya, bisa melukai tangan, jadi digosok. Nah, seperti yang teman-teman lihat itu karyawan wanitanya sedang menggosok ya, sedang menggosok hasil dari potongan kaca supaya tidak tajam atau tidak melukai tangan ya. Jadi di pinggirnya ini sisinya atas bawah digosok dengan batu gosok itu ya. Kemudian setelah itu serpihannya dilap dengan kain ya, karena serpihan kaca juga berbahaya. Tetapi ada alternatif lain kalau misalnya ingin lebih halus lagi, yaitu menggunakan poles ya. Ini saya melihat yang dipoles ini hasilnya lebih halus, cuma memang ada biaya tambahan ya untuk proses poles ini.
memang hasilnya cukup halus ya. Di toko kaca ini menggunakan mesin gerenda atau bisa juga mesin bor, kemudian dikasih adapter untuk amplas halus untuk proses polishingnya ya. Jadi memang ketika saya tanya, dia membuat sendiri ya dudukan amplasnya ini. Dudukan amplas, tentunya amplas yang halus. Kemudian untuk proses polishing sisi potongan kaca ya, dan hasilnya memang cukup bagus. Biasanya kalau kaca-kaca yang dipoles itu untuk kaca untuk meja ya. Dan hal lainnya yang saya dapat informasikan, kita bisa ambil ilmunya, yaitu proses distribusinya kaca ya. Ini kebetulan saya menggunakan mobil bak ya, jadi setelah bagian bawah dilapisi yang empuk, nah ini antara tumpukan kaca satu dengan yang lainnya kita menggunakan kertas yang dibasah ya, bisa juga menggunakan koran. Ini dikasih di beberapa titik sebelum ditumpangi potongan kaca di atasnya. Nah ini tujuannya supaya kaca tidak meleset atau tidak geser, dan juga tidak ada benturan kaca satu dengan kaca lainnya ya. Ini juga ilmu baru yang saya bisa lihat, yang saya temukan dari toko kaca atau pada saat membeli kaca ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya informasikan. Hal apa saja yang kira-kira bermanfaat untuk kita ambil pelajarannya dari sebuah toko kaca ketika teman-teman membeli kaca ya. Jadi akan dipotongkan di sini, kemudian akan dihaluskan di sini, tergantung kemauan dari customer. Itu aja ya, semoga bermanfaat. Simak kembali video saya yang lainnya yang pasti membawa manfaat buat teman-teman.